Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari gue JR. Buat lo semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman lo semuanya. Hari ini kita bakal ngomongin ini. Ya, kita bakal ngomongin soal spanduk yang ada gambar Mas Aniesnya bareng Mas AHY di Pilok. Kalian bisa bayangkan ketika kalian jalan ke entah kemana di daerah-daerah kalian, tiba-tiba kalian lihat spanduk yang ada gambar Mas AHY bareng Mas Anies. Tiba-tiba gambar Mas Aniesnya dipilok alias dicoret, ditutupin. Kalian pasti bertanya-tanya, hal tersebut saat ini sedang rame-rame dibicarakan oleh seluruh elemen masyarakat. Bahkan di tempat-tempat saya, kita sibuk membicarakan soal itu, menerka-nerka alasan kenapa sampai kader Demokrat beramai-ramai menurunkan spanduk dan bahkan ada yang mempilok. Coba bisa bayangkan. Dan spanduk itu masih ada dan belum diturunkan. Ketimbang kita meraba-raba, langsung aja kita reaksi dari kanal YouTube Indonesia Layar Club. Adu mulut Nasdem PS Demokrat, Demokrat nggak mungkin CLBK dengan Anies. Dan di sini pembicaranya itu Mas Jansen Sitindaun. Beliau adalah salah satu politisi Partai Demokrat. Langsung aja kita reaksi sama-sama ya. Kira-kira apa sih alasannya? Benar nggak sih itu alasan sesungguhnya gitu kan? Oke, langsung aja kita dengarkan sama-sama guys. Let's go. Karena kita ini bukan partai kaya. Oke, dimulai dengan kata-kata karena kita ini bukan partai kaya. Nggak usah lagi diturunkan. Jadi wajah Mas Anies itu dipilok saja begitu ya. Karena memang kan berdampingan dengan wajah Mas AHY begitulah. Karena kita ini bukan partai kaya. Tetapi 1 tahun ini dengan... Oke, bentar. Jadi alasan yang coba disampaikan sama Mas Jansen itu karena kita ini bukan partai kaya. Nggak usah diturunkan spanduk itu, mending dipilok saja. Kurang lebih statementnya seperti itu. Kita lanjut. Kemampuan kami ya, kami sudah berusaha lah ya. Karena apapun sudah diputuskan, Mas Anies ini calon presiden kami begitu. Tentu kami harus menanggung-jawabi ini begitu. Ketika dulu pertama kali kami deklarasikan Mas Anies, beliau kemudian dituduh membuat kesalahan begitu yang mengarah ke tindak pidana korupsi di Formule E. Kami juga yang paling terdepan salah satu yang kemudian membela beliau. Termasuk siap. Di media sosial, media mainstream, termasuk yang di tengah jalan kemudian datang menghinggapi kami. Tiba-tiba PK KSP Muldoko masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta begitu. PK-nya itu ya inilah tantangan kami katakan ke internal. Mas AHY selalu mengatakan inilah tantangan kita ya, menggotong Mas Anies mengusung koalisi perubahan ini. Jadi ke Mas Anies. Oke, ini menarik. Inilah tantangan kita menggosong Mas Anies dalam koalisi perubahan. Kita dengarkan lagi. Ya, ketika itu ya kena juga ada akibatnya ke kami juga ada. Inilah bagian dari tantangan mengusung beliau ini. Jadi 1 tahun ini kita sudah berusaha lah. Untuk secara optimal mensosialisasikan, membuat acara juga untuk Mas Anies. Bahkan Mas Anies itu datang ke DPP Demokrat itu bawa anak dan menantunya loh. Oke. Jadi waktu itu analisa kita, ini seperti gaya Amerika nih. Gaya Amerika enggak tuh. Jadi ketika DPP Demokrat membuat acara untuk Mas Anies, saat itu Mas Anies datang bersama keluarganya. Mas Jansen ngomong itu seperti gaya-gaya Amerika gitu kan. Asik, kita mundurin dikit ya. Oke. Itu bawa anak dan menantunya loh. Jadi waktu itu analisa kita, ini seperti gaya Amerika nih. Biasanya kalau di Amerika itu kan kandidat calon presiden menunjukkan keluarganya begitulah dia. Oke, siap. Jadi kalau ditanya 1 tahun perjalanan ini udah jatuh cinta betul lah karir Partai Demokrat ke Mas Anies begitulah. Kita nggak nyangka aja perbuatannya di ujung seperti itu. Jadi ya sekarang itu makanya agar baliho-baliho itu tetap bisa dipakai begitu. Karena kan di situ ada wajah Mas Anies dengan wajah Mas AHY. Karena kita sebagaimana putusan Majelis Tinggi kemarin sudah keluar dari koalisi ya, tidak lagi mendukung Mas Anies, tentu kan tidak pas juga itu balihonya itu masih ada wajah Mas Anies. Jadi selama 1 minggu ini kami sudah menjalankan proses internal, Datuk. Itu. Karena apapun ya kami harus memulai dari nol kembali. Jadi hari Senin kemarin Mas AHY sudah mengumpulkan seluruh pengurus DPP Partai Demokrat, diadakan rapat pleno ya, menjelaskan situasinya begitu. Baru sesudah itu beliau pidato hukum kasih itu, atau kalau publik banyak menulis pidato move on begitulah. Hari Rabu kemarin DPP juga sudah memanggil seluruh ketua DPD kami se-Indonesia. Jadi
meminta pendapat mereka. Jadi lahirlah 3 pendapat. Yang pertama dari hasil rapat pleno dengan seluruh ketua DPD Demokrat kemarin, Demokrat tidak akan kembali ke Mas Anies lagi. Jadi tidak ada CLBK di sini. Itulah kemarin keputusan. Tidak ada CLBK ya. Karena seluruh DPD mengatakan kita sudah dilukai oleh beliau. Jadi kita tidak mungkin lagi akan CLBK ke Mas Anies. Syukur juga lah 1 tahun kemarin itu atas nama Kementerian Partai Politik ada tamu yang mau datang ke rumah kita tidak tolak begitu. Tiba-tiba ada kejadian pengkhianatan begini. Oke. Saya dapat poin. Kontak-kontak kita masih hidup lah. Sebetulnya di mana? Oke, siap. Jadi buat teman-teman itu kalau mau nonton videonya nanti bisa nonton full videonya itu kalian bisa buka di kanal YouTube Indonesia Lawyer Club. Nah, saya sudah nonton semuanya, takutnya nanti terlalu panjang saya sampaikan dan juga bisa jadi nanti kena copyright. Jadi intinya dari video tersebut alasan yang saya petik tadi itu kenapa sampai beberapa baliho yang masih terpampang baliho kader-kader Demokrat yang ada wajah Mas Ahaye dan Mas Aniesnya itu terpilok karena itu sayang kalau diturunkan karena sudah 1 tahun lamanya mereka mendukung dan juga Mas Jansen tadi menyampaikan bahwa Demokrat bukanlah partai yang secara finansial mereka kaya. Jadi sayang sekali kalau mereka tuh harus memprint spanduk lagi. Jadi alangkah baiknya spanduk yang ada wajah Mas Ahaye dan Mas Anies dicoret saja spanduk yang ada wajah Mas Aniesnya, jadi tetap dibiarkan berdiri. Kurang lebih seperti itu. Dan coba kita kembali simak kata-kata soal kalau Demokrat itu bukan partai yang kaya. Itu adalah salah satu alasan yang digunakan oleh Mas Jansen tadi. Apakah itu benar-benar alasannya atau ada kekecewaan yang sangat mendalam dalam kubu Demokrat? Kalian bisa bayangkan, mereka ini Anies dan Ahaye ini sudah berjalan selama 1 tahun koalisinya dan tiba-tiba di penghujung jalan terjadilah sebuah manuver politik yang penuh intrik menurut saya. Tiba-tiba koalisi Nasdem bersama Demokrat pecah di tengah jalan dan tiba-tiba Caimin masuk di situ. Kalian bisa bayangkan betapa sakit hatinya Demokrat kala itu. Jadi gini teman-teman, saya cuma mau bertanya teman-teman, apakah bentuk mempilok yang ada di spanduk kader-kader Demokrat yang ada wajah Mas Ahaye-nya di situ adalah bentuk kekecewaan Demokrat atau bentuk protes Demokrat terhadap Anies, atau benar-benar Demokrat bukan partai yang kaya secara finansial tadi seperti yang disampaikan sama Mas Jansen? Silakan komen di kolom komentar. Tadi ada 1 poin yang saya dapat, kalau saat ini Demokrat sudah move on dan coba menerima tamu. Nah, kira-kira tamu siapakah yang akan diterima oleh Demokrat ini? Apakah atau wow, silakan komen di kolom komentar. Saya Jaya Katsuki. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.